Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengurus surat keterangan waris dan bagaimana caranya mengurus balik nama sertifikat dari waris. Simak terus videonya. Halo, ketemu lagi dengan saya Asmed Bahri, channel yang informatif dan edukatif. Nah, berbicara tentang waris, tentunya saya akan menjelaskan tentang definisi waris. Nah, waris atau warisan artinya peninggalan yang ditinggalkan si pewaris kepada para ahli waris. Nah, waris itu sendiri ada 3 unsur. Nah, unsur yang pertama adalah pewaris. Nah, pewaris itu adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Yang kedua adalah warisan. Warisan itu bisa berbentuk tabungan, bisa berbentuk kendaraan, atau bisa berbentuk objek properti, bisa tanah dan bangunan atau apartemen dan lain-lain. Dan yang selanjutnya warisan juga bisa berupa hutang. Nah, dan yang ketiga adalah para ahli waris. Nah, para ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris tersebut. Misalkan menguasai tanah, menguasai bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Namun juga si pewaris tersebut berkewajiban untuk membayar hutang si pewaris tersebut. Nah, itulah 3 unsur dalam waris. Nah, kemudian waris juga diatur di dalam setidaknya ada 3 hukum yang mengatur tentang waris. Nah, yang pertama adalah hukum waris Islam. Nah, yang kedua adalah hukum waris adat istiadat. Dan yang ketiga adalah hukum waris secara negara. Nah, secara negara itu diimplementasikan dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam hukum perdata, waris itu dibagi ke dalam 4 golongan. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk terus membangun channel ini supaya channel ini makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Dan jangan lupa juga feedbacknya melalui komentar. Nah, lanjut ke golongan yang pertama, pewaris adalah yang berhak menerima waris adalah suami atau istri dan anak dari si pewaris yang berhak menerima warisan. Nah, golongan yang kedua adalah jika si pewaris tidak mempunyai suami atau istri dan anak, maka orang yang berhak menerima waris tersebut adalah kedua orang tuanya. Nah, golongan yang ketiga, yang berhak mendapatkan warisan adalah jika si pewaris tidak mempunyai saudara kandung, maka yang berhak menerima waris adalah vertikal lurus ke atas. Nah, bisa dari garis ibu ataupun dari garis ayah. Dan untuk golongan yang keempat, yang berhak mendapatkan warisan adalah golongan yang sedarah, vertikal ke atas dari garis keturunan ibu ataupun bapak. Nah, kurang lebih itu 4 golongan dalam menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas golongan ke-1 dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam mengurus surat keterangan waris yang perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah bermusyawarah dengan para ahli waris. Ketika terjadi kesepakatan di dalam musyawarah tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat surat kematian dari si pewaris tersebut. Nah, setelah surat kematian dibuat, kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan KTP dan KK para ahli waris. Nah, dan yang ketiga adalah membuat surat keterangan waris.
Nah, dalam mengurus surat keterangan waris, tentunya banyak referensi yang bisa kita jadikan acuan. Pertama, bisa kita meminta format tersebut di kelurahan, atau kita bisa mengurusnya sendiri dengan cara melihat dari Google dan sebagainya. Nah, di sini pun juga saya akan memberikan contoh surat keterangan ahli waris. Nah, kurang lebih redakturnya seperti ini. Nah, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya adalah para ahli waris dari almarhum si A. Nah, almarhum meninggal dunia pada hari apa, nih tanggal berapa, tahun berapa, di mana gitu. Nah, yang selanjutnya semasa hidupnya bertempat tinggal di mana. Nah, tempat terakhir si pewaris tersebut meninggal itu di mana gitu. Nah, terus yang kemudian kecamatannya, kabupaten, segala macamnya. Terus atas nama si pewaris tersebut almarhum siapa namanya, menikah dengan siapa namanya, kemudian dikaruniai berapa orang anak. Nah, saya asumsikan di sini 8 orang anak misalkan. Nah, di dalam surat tersebut dicantumkan nama anak dan alamatnya. Nah, terus kemudian setelah dicantumkan nama anak dan alamatnya, nah terus kalimat redaktur terakhirnya adalah demikian kami 4 ahli waris dari almarhum si A menyatakan dengan sebenarnya. Nah, tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari terjadi gugatan, tuntutan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Nah, serta membebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana. Nah, di sini ada tanda tangan para ahli waris. Misalkan di sini ada 4 ahli waris. Nah, di sini keempat-empatnya harus tanda tangan, wajib tanda tangan. Nah, cukup 1 materai untuk berempat. Nah, kemudian untuk para saksi bisa melibatkan RT dan RW. Nah, kemudian dicatat dan diregister oleh kelurahan, dan kemudian dibawalah ke kecamatan untuk dicatat dan diregister oleh camat. Jadi saksinya RT RW, lurah dan camat sebagai untuk mengetahui dan melegalisasi surat keterangan waris tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu redaktur surat keterangan waris. Nah, jika kalian sudah mengurus surat keterangan waris, nah selanjutnya kalian bisa mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan untuk melakukan proses balik nama sertifikat. Nah, tentunya sebelum proses balik nama sertifikat, nah pertama yang harus kalian urus terlebih dahulu adalah BPHTB waris. Nah, BPHTB waris itu menjadi penting karena itu memang menjadi salah satu syarat untuk proses balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan. Nah, bagaimana sih caranya mengurus BPHTB waris? Nah, mengurus BPHTB waris, kita cukup datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Kita cukup membawa SPPT dan sertifikatnya. Saya contohkan seperti ini, misalkan di dalam sertifikat itu luas tanahnya sekitar 1000 meter, di SPPT tercantum NJOP 500.000, maka dapat dikalikan 1000 meter dikali 500.000 NJOP per meter di SPPT, maka akan didapatkan hasil 500 juta. Nah, nanti 500 juta tersebut itu nanti untuk sebagai acuan transaksi di nilai yang dimasukkan ke dalam BPHTB waris. Nah, rumus BPHTB waris itu adalah nilai objek pajak dikurangi nilai objek pajak yang tidak kena pajak dikali 5%. Contohnya seperti ini. 500 juta dikurangi 400 juta dikali 5%. Nah, 500 juta dikurangi 400 juta hasilnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta itu dikali 5%. Maka BPHTB waris yang timbul itu sekitar 5 juta rupiah. Nah, ketika BPHTB waris sudah selesai dibayar dan divalidasi oleh kantor Bapenda setempat, nah langkah selanjutnya baru kalian bisa untuk mendaftarkan proses balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan. Nah, bagaimana sih caranya proses balik nama sertifikat
waris di kantor Badan Pertanahan. Yang pertama syaratnya adalah mengisi formulir permohonan balik nama. Nah, syarat yang kedua adalah SPPT tahun berjalan atau tahun terakhir di mana kalian mengurus proses balik nama waris tersebut. Nah, syarat yang ketiga adalah sertifikat asli. Nah, syarat yang keempat adalah KTP KK para ahli waris. Nah, yang kelima adalah surat keterangan waris. Nah, dan yang keenam adalah surat kematian dari si pewaris tersebut. Nah, ketika formulir sudah lengkap, itu sudah bisa didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan. Nah, saya asumsikan di sini proses balik nama sertifikat waris sudah selesai di kantor Badan Pertanahan. Nah, setelah proses balik nama waris tersebut selesai, nah selanjutnya sertifikat akan berganti kepemilikan dari si pewaris atas nama satu orang. Nah, ketika diproses balik nama waris berdasarkan surat keterangan waris yang jumlahnya 4 orang, nah maka di sertifikat tersebut nanti akan berjumlah 4 orang sesuai dengan surat keterangan waris pada saat didaftarkan. Nah, kurang lebih seperti itu cara balik nama sertifikat waris di kantor Badan Pertanahan. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke teman kalian atau ke platform media sosial kalian. Nah, jangan lupa juga subscribe channel ini dan jangan lupa juga feedbacknya melalui komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.